Berarti bangun tidur saya jam 6, makannya jam 8, jam 7 bisa. Oh, 1 jam ya? Untuk idealnya nggak boleh di bawah 18,5 sampai 24,5. Oh, jadi gitu. batas normal. Oke, kembali lagi bersama podcast Fokus Mas Karanga dokter ya ini. Halo. Ini bersama dokter siapa ini? Isna. Dokter Isna. Jadi dokter Isna ini mau menjelaskan tentang diet ya dokter ya, diet. Ya. Diet menurunkan berat badan ya. Diet dan lifestyle ya. Ini dibuka atau dipakai? Ya udah dipakai aja. Yang penting suaranya sedikit keras biar dengar ya. Iya. Apa sih dokter, diet itu gimana sih? Apa maksudnya diet itu? Jadi diet itu merupakan suatu gimana ya? Cara kita itu makannya itu diet dengan gizi yang seimbang. Berarti ada tujuan diet itu yang berbeda-beda dokter. Nah, kalau saya untuk menurunkan berat badan itu ada diet menurunkan berat badan. Ya, ada lagi diet untuk penyakit tertentu seperti diabetes. Nah, ini kita fokusnya nanti di diet menurunkan berat badan. Ya. Gimana dokter, berat badan itu idealnya itu gimana sih? Jadi untuk mengatur kita itu ini berat badan kita sesuai apa enggak. Jadi ada rumusnya. Ada rumusnya. Rumusnya gimana? Rumusnya itu namanya IMT atau BMR. Nah, rumusnya itu gimana caranya? Jadi berat badan kita sekarang dibagi dengan tinggi badan. Oh, berat badan kita dibagi oleh tinggi badan? Ya, dalam bentuk meter. Nah, meternya itu di pangkat 2. Oh, jadi paham mudahnya aja. Tingginya 170, beratnya 60. Gimana dokter? Jadi 1,7 kan, 170 cm itu kan berarti dalam meter 1,7. Nah, 1,7 itu di pangkat 2 dulu. Oh gitu, jadi 60 dibagi 1,7 itu hasilnya berapa? Nah, untuk idealnya nggak boleh di bawah 18,5 sampai 24,5. Jadi batas normalnya itu 18,5 sampai 24,5. Ya dokter, berarti 170 tingginya, normalnya sekitar 60 sampai ke 65 berat badannya ya. Ya, mudahnya begitu. Jadi 70 70 dikurangi 5 aja, berarti 65 sampai 60. Sekitar segitu. Sekitar, jadi enaknya hasil dari IMT itu harus di range-nya 18,5 sampai 24,5. Itu aturan dari WHO-nya itu seperti itu. IMT, indeks massa tubuh dokter. Yes, betul. Pinter ya masnya. Jadi itu tadi ya untuk mengetahui berat idealnya. Jadi kalau lebih dari ukuran idealnya berarti harus dilakukan diet ya, untuk menurunkan berat badan. Diet yang bagaimana dokter yang paling efektif untuk menurunkan berat badan itu dokter? Nah, untuk yang terbaru itu sudah tidak menggunakan 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi diet dengan gizi seimbang. Gimana diet gizi seimbang itu? Mulai dari karbohidratnya, protein, sayur mayur, sayuran, sampai buah-buahan, sampai lemak itu harus seimbang. Konsumsi ya. Jadi waktu dulu saya diet dokter ya, saya dulu kan atlet. Jadi harus menurunkan berat badan itu saya tidak makan nasi, tidak makan manis-manisan, saya sampai lemas sekali dokter. Kalau yang terupdate mungkin sekarang ilmunya bagaimana dokter? Diet yang paling mudah lah, yang enak gitu gimana? Contohnya mulai diawali bangun tidur sampai ke tidur lagi. Jadi kalau untuk seperti itu kita harus tahu aktivitas kita itu sebenarnya aktif banget, apa sedang aja, atau aktivitasnya tuh minim. Kalau misal kayak panjenengan ini kan saya aja atlet gitu kan. Iya, dulu tapi sekarang udah ada atlet dokter. Atlet apa masnya? Lari ya. Nah, atlet lari berarti kan aktivitasnya itu sangat meningkat ya, sangat tinggi. Berlebihan berlatih itu. Nah, beda sama orang yang aktivitasnya yang minimal di kayak kantoran kayak lagi jadi admin, ketik di depan komputer aja itu. Kalori hariannya itu beda seperti itu. Jadi enaknya gimana dokter? Bangun tidur, setelah itu apa yang kita lakukan, apa yang kita makan? Yang jelas kalau yang untuk sarapan itu idealnya itu jangan sampai melebihi 2 jam atau sampai 3 jam setelah bangun tidur. Oh gitu. Ilmu baru. Jadi saya kalau bangun jam 6 berarti makan saya jam 8 dokter ya? Ya justru 2 jam ya? Nggak boleh skip sarapan. 1 jam sampai 2 jam? Iya, setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur, berarti bangun tidur saya jam 6,
Makannya jam 8, jam 7 bisa. Oh, 1 jam ya? Satu Iya. jam sampai 2 jam. Berarti jam 7 sarapan dan setelah itu saya berangkat kerja. Gimana? Sebelumnya untuk sarapan menunya apa dulu dokter ya? Jadi untuk yang bagus untuk sarapan itu jangan yang terlalu berat. Kayak seperti yang agak ringan itu roti. Roti ya. Telur. Roti masuk karbohidrat ya. Nah, ya. Telur proteinnya. Telur protein. Lemaknya juga dapat Bisa. kuningnya itu. Ya, terus Bisa juga susu. Susu itu bagus banget. jadi untuk kandungan manisnya gimana dokter? Apa enggak apa-apa waktu diet itu minum manis? Kalau diet tergantung dietnya, kita dalam keadaan sehat atau yang sakit diabetes. Oh, kalau diet dalam keadaan sehat menurunkan berat badan, asupan manis enggak apa-apa? Asupan manis boleh, asal jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Dikatakan berlebihan itu berapa sendok cangkir gula pasir sih dokter? Kalau setahu saya itu nggak boleh melebihi sekitar 2 sampai 3 sendok makan. Kalau garam sebenarnya tidak boleh melebihi 1 sendok teh. Oh, itu anjurannya WHO yang pernah saya baca sih. Tapi ada hubungannya antara garam dan berat badan? Ada dong, ada. Oh, berarti dibatasi juga asupan garamnya kalau iya, pengen menurunkan berat badan ya? Jadi garam itu kan natrium. Natrium. NaCl. Nah, natrium itu dia fungsinya mengikat air. Nah, jadi semakin banyak garam yang kita konsumsi itu semakin banyak cairan yang ada di dalam badan tubuh kita. Oh iya. Kayak gitu. Terus juga yang jadinya kita itu berat badannya itu kesannya meningkat ya. Kesannya meningkat karena NaCl-nya itu kandungannya ya. Oke, jadi pagi itu tadi minum susu, setelah itu berangkat kerja sampai kantor, boleh mengonsumsi sesuatu dokter? Boleh. Kalau sebenarnya itu di sela-sela sarapan sama makan siang itu harus ada camilannya. Oh, ada camilannya. Camilan yang paling bagus untuk menurunkan berat badan itu apa dokter? Buah ya, berarti bawa pisang. Bisa pisang, tapi jangan durian ya. Jangan durian. Durian itu lemaknya banyak. Iya. Kayak jeruk, terus buah naga. Itu bagus. Bagus sekali dokter ya. Jadi cemilannya nanti jam berapa dokter? Mungkin jam 11, jam 12. Ya bisa jam 10 bisa. Kalau misal jam 8, jam 7 sarapan, jam 10 itu camilan bisa. Camilan bisa. Nanti pulang jam 2 makan siang enggak? Makan siang. Makan siang dengan makanan yang berat. Yang makanan berat itu nasi berarti. Ya, nasi itu ada ukurannya. Nah, ukurannya berapa entong dokter biar tahu ya. Kalau gram-gram nanti teman-teman kan kurang paham ya. Jadi aturannya makan berat nasi itu 1 kepal tangan ya, berarti 1 entong aja atau 1 lapisan. 1 telapak tangan ini. 1 telapak tangan ya. Lebarnya ini. Betul. Atau secangkup segini. Nasinya? Iya. Terus nanti temennya nasi itu ada apa dokter? Ada ayam, boleh ikan, ya? Boleh. Ayam yang cenggernya kah atau yang suwiwi? Boleh dagingnya, boleh suwiwinya, boleh cenggernya. Jadi enak sekali dietnya dokter ya? Enak. Yang penting tetap gizi seimbang. Nanti apakah bisa turun dengan konsumsi seperti itu dokter? Bisa dong. Dan kan sama seperti hari-hari biasa. Nah, ini aturannya. Ya. Nah, aturannya yang ini masuk ke aturannya ini gimana? Pemilihan makanannya itu kurang-kurangin dari goreng-gorengan. Goreng-gorengan. Oh, yang nggak boleh goreng-gorengan. Boleh, cuman ada takarannya. Ada takarannya. Takarannya berapa dokter? Maksimal. Jadi harus mengutamakan kenyamanan kita dulu ya. Kalau diet gitu ya. Jadi diet ini mengutamakan ini badan aku sudah adaptasi belum. Kalau misal Mas Randy sebelumnya sehari aku ini sarapan gorengan 2 ya, terus makan siang ayam goreng. Oh iya, ayam goreng digoreng terus malam nasi goreng. Oh iya. Ya kebesokannya mungkin waktu sarapan gorengan saya ganti dengan roti. Oh gitu. Sama telur rebus. Tapi masih siang itu masih nasi goreng, ayam goreng. Terus kok udah mulai ini ya, kok mulai seneng ya saya ya dengan pola makan seperti ini ya. Besokannya lagi atau minggu depannya polanya agak dirubah lagi. Siang yang sebelumnya saya makan ayam goreng, terus gorengan,
itu saya rubah pakai ayam bakar. Oh, diganti ayam bakar. Sop ayam kayak Iya. gitu. Mungkin ada tambahan untuk berolahraga dokter biar cepat ya. Pengen teman-temannya instan. Saya pun juga suka instan ya. Biar berat badannya turun ya. Jadi diet itu nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan Nggak ya? ada yang instan. Paling nggak 1 bulan turun berapa kilo dokter? Idealnya 1 minggu itu setengah kilo. Setengah Jadi, kilo. 1 bulan 2 itu 2 kilo ya. Ya. 2 kilo. Berat badan saya 2 kilo. Itu ngurangin. Tidak berkurang. Jadi bedanya teman-teman, obat diet sama kita diet yang benar-benar mengatur pola makan. Kenapa sih obat diet itu kok cepat dalam Iya. satu bulan 10 kilo atau yang paling ekstrim 15 kilo. Itu kok Nah, bisa dokter ya? Itu Kenapa? yang dia keluarkan itu air dalam tubuh kita. Oh, air. Jadi bukan fat loss, tapi weight loss. Oh, weight loss bukan fat loss Nah, dokter ya. Airnya yang jadi berkurang. badan kita itu kan terdiri dari air, lemak, tulang, daging, otot, Iya. massa otot nih yang paling penting. Tapi kalau obat diet ini malah ngurangin cairan dalam tubuh kita. Berarti sering BAK, BAB, ini bahaya betul. sekali. Dan ya. itu Ngeri. resikonya banyak. Bisa Dehidrasi, dehidrasi berat ya akhirnya ke IGD kan, Iya, pingsan atau Pernah dengar dulu ada pasien itu karena obat diet akhirnya itu Ya, karena ada mungkin gangguan- dehidrasi ya dokter. gangguan pencernaan juga, dia peristaltiknya Meningkat lebih ya. ditingkatkan dari yang sebelumnya. Jadi sering gitu. BAB terus. Yes. Ya. Beda dengan fat loss. Fat Iya, loss fat itu loss. lemak yang dikurangi. Tapi kita bisa dengan olahraga itu meningkatkan massa otot Massa kita. otot, ya. Bedanya apa dok? Weight loss sama fat loss. ya. Kalau weight loss, dia itu sangat mudah untuk naik lagi. Misal, dok saya itu sudah Turun 5 kilo, ya. minum obat ini dok. Wah, mujarab ini dok, saya 1 bulan 15 kilo. Tapi setelah nggak mengonsumsi, nggak sampai 1 bulan dia sudah berat badannya Naik 20 naik. kilo. Nah, Karena cairannya yang berkurang Yes, ternyata dokter ya, betul. bukan daging kita, bukan lemak kita. itu ya. malah kayak mempermainkan metabolisme tubuh kita, jadinya nggak Iya. baik. Jadi kalau masuk ke dunia olahraga dokter ya, ini tadi untuk menurunkan itu apa dokter yang paling bagus? Mungkin dari olahraga kardio, lari, berenang itu. Untuk olahraga, kalau misal kita obesitas atau yang Iya. berlebihan berat badan banget, yang ringan-ringan aja. Malah yang ringan ya? Iya, harus yang ringan. Jalan kaki. Ya, jogging pun harus yang ringan. Soalnya kan mereka sudah Kalau pakai jaket dokter untuk mengeluarkan keringat banyak itu itu nggak direkomendasikan. nggak direkomendasikan. Nggak Kenapa, dokter? direkomendasikan. Itu kan jadi weight gini. loss lagi ya? Itu kan sifatnya kainnya itu tidak menyerap keringat. Iya, Nah, jadi itu juga tertutup. tutup. Yang nantinya metabolisme kita itu kayak terganggu gitu kan. Oh malah gitu ya? Yes. Saya kalau Dan lari-lari jadinya- itu pakai jaket loh dokter, dan biar jadinya cepet itu loh. ada istilahnya kayak badan kita kan terlalu panas kan mas Oh, di iya. dalam ini. Jadinya ada istilahnya head stroke, nantinya Head stroke ya? ada kita mimisan atau Oh, seperti iya. itu. Karena itu Bahaya sekali. Sampai kencing nyeri dokter, mungkin kehabisan itu ya, Jadi, dehidrasi ya. Jadi teman-teman seharusnya- jangan dilakukan. seharusnya kalau olahraga itu Lepas pakai baju aja ya. Lagi- pakai kain yang menyerap keringat. Oh yang menyerap keringat. Heeh. Sama pakai apa itu baju Nah, olahraga yang singlet itu kan enak Yes, dokter. baru kalau misal berat badanku sudah mulai turun, udah mulai mendekati ideal, boleh sedikit mengangkat beban seperti Oh, itu. boleh. Dan itu harus bertahap. Awal barbelnya yang 1 kilo atau 2 kilo bisa, terus seminggu lagi dinaikkan 3 kilo gitu. Jangan sampai awal-awal langsung 10 kilo, nanti ada istilahnya ruptur otot. Nanti ototnya ini apa ya istilahnya ya, patah Patah ya, gitu. dis ya, akhirnya bahaya sekali. Dan mungkin apalagi dokter yang perlu disampaikan biar instan. Tadi katanya dokter tadi nggak boleh instan kalau Yes. diet. Mungkin motivasi semangat tuh teman-teman yang lagi berjuang menurunkan berat badannya dokter. Buat teman-teman yang lagi yang lagi berusaha untuk diet, turun setengah kilo, 1/4 kilo atau seberapa kilo, yang itu masih kayak kok cuman turun segini, it's okay, itu nggak apa-apa, itu progres kalian. Oke. Dimana itu usaha kalian kayak
udah ini itu usaha ini itu tetap lanjutkan, tapi jangan lupa harus gizi sehat seimbang dan sehat seimbang. Yes, dan diselingi oleh olahraga. Jadi ada karbohidrat, ada lemak dan lain-lainnya dokter ya. Yes, betul. Oke, terima kasih dokter. Ya. Monggo teman-teman komen di bawah, kita ngobrol santai aja ya, nanti dibalas oleh dokter. Dokter siapa tadi? Isna. Dokter Isna, saya Nurse Randy, salam super perawat hebat. Super. Super ya. Oke, terima kasih.